Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Brandon Yusuf Alvino dengan NIM 202253061 dengan dari kelas B akan menjelaskan tentang tugas audit saya, yaitu review jurnal internasional. Hari ini dari review jurnal pertama, yaitu berjudul Risk Assessment of Information Technology Process based on COBIT 5 Framework Case Study of ITS Service Desk. Langsung di review saya, yaitu penjelasan. Diketahui bahwa Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi (DPTSI) yang merupakan bagian dari Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya bertugas dalam menyediakan layanan IT pada seluruh stakeholder. Di antara layanan yang diberikan DPTSI merupakan service desk yang menjadi tempat pengguna untuk melaporkan masalah manajemen insiden dan pemenuhan permintaan yang memiliki peran penting organisasi. Meskipun begitu, layanan tersebut juga rentan terhadap kesalahan. Oleh karena itu, maka penelitian ini mencoba menerapkan kerangka COBIT 5 untuk mengidentifikasi risiko pada proses IT di service desk DPTSI ITS guna memperbaiki proses manajemen risiko yang akan membantu pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan strategis yang tepat. Dari penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan proses bisnis pada service desk belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang dispesifikasikan pada Key Management Practice pada domain DSS02 dari COBIT 5 untuk risiko. Praktik-praktik tersebut diantaranya kurangnya dokumentasi pada permintaan masuk dan tidak adanya laporan formal tentang hasil penyelidikan insiden dan permintaan oleh unit service desk. Penulis dari paper ini kemudian menjelaskan tentang asal-usul dari COBIT tersebut. Nah, dari secara singkat COBIT, kerangka kerja COBIT awalnya dibuat oleh ISAJA untuk memandu audit keuangan TI pada lingkungan yang semakin otomatis. COBIT 4 yang sebelum COBIT 5 melihat perkembangan sebagai alat untuk menyelaraskan tujuan bisnis dan TI serta hubungan keduanya dengan proses TI yang mendukung. Pada bulan April 2021, COBIT 5 dirilis. COBIT 5 mengintegrasikan pengetahuan dan yang sebelumnya tersebar di 3 kerangka ISAJA, yaitu COBIT, File IT, dan Risk IT. Menurut ISAJA, COBIT 5 menyediakan kerangka kerja komprehensif yang membantu perusahaan mencapai tujuan tata kelola dan pengelolaan TI perusahaan dengan pendekatan yang holistik, yaitu dengan mempertimbangkan seluruh tanggung jawab bisnis dan TI dari ujung ke ujung dengan mempertimbangkan kepentingan terkait TI dan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Hal ini berbeda dengan kerangka kerja lainnya seperti COSO yang hanya mencakup isi tata kelola dan organisasi, dan TIC IT yang hanya terkait pada aspek teknis dari TI. Selain itu, kerangka kerja lain seperti ITIL dan CMMI lebih berfokus pada manajemen dan teknik daripada tata kelola dan strategi. Kemudian setelah itu dijelaskan tentang yaitu apa yang bisa diteliti dari COBIT tersebut. Nah, ini research opportunities dari COBIT. Kesempatan penelitian di COBIT, yaitu ada beberapa kemungkinan untuk menggunakan COBIT sebagai objek penelitian. Di antaranya, COBIT sebagai artefak penelitian. COBIT dan rangkaian produk terkaitnya merupakan seperangkat paduan yang besar, beraneka ragam dan kompleks. Kompleksitas ini memunculkan kebutuhan untuk meneliti COBIT sebagai artefak. Selain itu, perlu dilakukan ujian dengan penerapan COBIT di lapangan. Kedua, yaitu sebagai kerangka kerja. Meskipun COBIT dirancang untuk diadaptasi oleh organisasi yang mengadopsinya, masih sedikit yang mengetahui mengenai komponen kerangka kerja mana yang perlu dipertahankan agar adopsi tetap efektif. COBIT sebagai landasan pengukuran umum. COBIT menyediakan panduan praktis yang baik untuk siklus hidup investasi TI yang lengkap. COBIT menawarkan landasan untuk pengukuran berbagai penelitian tentang tata kelola TI perusahaan. Penelitian
Dengan tema ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang bidang tata kelola TI perusahaan dan desain Cobit. Maka dapat disimpulkan dari paper ini bahwa ada banyak peluang penelitian tentang peran Cobit 5 dan dalam tata kelola TI perusahaan dan implikasinya pada teori dan praktik. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi peneliti lain.